Hai minasan, konnichiwa. Oke, kembali lagi di channel Beli Dewo dan tentunya dengan saya Beli Dewo Sensei ya. Boy Beli Dewo Sensei, mantap guys. Oke, untuk hari ini, untuk kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian untuk mengenal atau mempelajari beberapa fungsi daripada partikel ni. Partikel ni ya. Dalam bahasa Jepang, partikel ni ini mempunyai fungsi yang sangat beragam atau banyak ya. Beda konteks kalimat, beda arti. Nah, di sini yang bikin bingung biasanya. Jadi, ketika kalian menonton video ini, setelah menonton video ini, harapan Sensei sudah bisa menggunakan yang namanya partikel ni. Kapan harus menggunakan partikel ni? Itu sudah harus bisa ya. Oke, langsung saja ke pembahasan. Oke, kita langsung saja bahas satu persatu ya. Jadi, fungsi pertama daripada partikel ni ini bisa digunakan untuk menekankan waktu ya, untuk menekankan waktu. Tetapi perlu diingat di sini, partikel ni ini digunakan ketika waktu itu memang benar-benar diketahui secara spesifik ya, Jadi kita tahu jamnya jam berapa, misalkan harinya hari apa gitu misalkan ya. Nah, kalau misalkan kita tidak tahu itu kapan, tetapi misalkan dia Raineng gitu, misalkan Raineng itu tahun depan itu kapannya kita tidak tahu, itu tidak perlu menggunakan partikel ni. Jadi misalkan Raineng, Raishu, misalkan Raigetsu atau Sengetsu atau Kyoneng itu tidak perlu menggunakan ni ya, kecuali di dalamnya itu tahun depan bulan 5 gitu, misalkan tahun depan bulan 6 gitu, misalkan baru misalkan Raineng no Rokugatsu ni Nihon e ikimasu gitu, oke. Jadi kalau misalkan dia cuman tahun depan aja, itu tidak usah diisikan partikel ni. Misalkan Raineng Nihon e ikimasu, Raineng Nihon e ikimasu, jadi belum tahu kapan, jadi itu tidak perlu menggunakan partikel ni. Oke, kita kembali lagi ke topik. Jadi fungsi partikel ni yang pertama itu adalah untuk menekankan atau menunjukkan waktu yang diketahui secara spesifik ya. Misalkan seperti ini, saya sudah ada tulis di belakang ya, silahkan lihat di sini. Ini di sini ada jikang. Jikang itu waktu ya. Jikang ni. Nah, ni setelah ini ada partikel ni. Setelah itu kegiatannya. Ya. Kegiatannya apa saja boleh. Misalkan kabemas juga boleh, okimas juga boleh, nemas juga boleh, benkyoshimasu juga boleh. Apapun boleh kegiatannya. Jadi intinya kegiatan dilakukan pada jam sekian. Misalkan seperti itu. Oke, kita gunakan waktu sekarang jam 6. Jam 6 ini roku ya. Roku, jam itu ji. Misalkan roku ji ni tabemasu, makan pada jam 6. Misalkan lagi roku ji ni okimasu, bangun pada jam 6. Oke, kemudian fungsi kedua dari partikel ni ini bisa diartikan di ya. Di sini dia mempunyai fungsi untuk menunjukkan keberadaan atau posisi dari suatu benda atau orang ya. Jadi bisa benda hidup atau benda mati ya. Nah, kembali lagi lihat di belakang saya sudah membuat pola ya. Di sini partikel ni ini mempunyai arti di ya. Ketika di belakangnya itu diikuti oleh kata kerja imas. Imas itu adalah ada untuk menyatakan benda hidup ya. Kemudian arimas, ada untuk benda mati. Kemudian ada sumimas. Sumimas itu tinggal ya. Tinggal itu udah pasti orang ya, bukan benda lagi. Benda tidak tinggal, tapi ada ya. Nah, di sini polanya adalah tempat atau posisi ya. Karena dia berfungsi untuk menunjukkan tempat atau posisi di sini. Jadi di sini adalah tempat. Tempat partikelnya ni ya, tempat partikelnya ni. Setelah itu bisa imas, arimas, bisa sumimas. Oke, contohnya adalah nihon ya. Nihon ni imas, ada di Jepang, untuk orang ya, untuk benda hidup ya. Misalkan nihon ni arimasu. Nah, misalkan itu apa? Misalkan Tokyo, Tokyo wa nihon ni arimasu. Tokyo ada di Jepang. Nah, berikutnya Nihon ni sumimasu. Siapa misalkan lagi Yamada misalkan ya. Yamada-san wa Nihon ni sumimasu atau sundeimasu bisa ya.
Saya tekankan lagi, ni di sini mempunyai arti di. Jangan lupa di. Oke, selanjutnya adalah fungsi ketiga dari partikel ni ini bisa diterjemahkan atau diartikan menjadi kepada. Nah, kapan dia mempunyai arti kepada? Kapan dia bisa diterjemahkan kepada? Itu adalah seperti yang kalian lihat di belakang saya. Ketika kata kerja yang ada di belakangnya itu adalah agemas, osiemas, okurimas, kakimas, kakemas. Setelah itu ada kasimas. Itu semua bisa diartikan menjadi kepada. Nah, tentunya pola kalimatnya ini saya bikin memang sesimpel mungkin ya. Jadi di sini ada hito atau orang. Hito atau orang, siapapun boleh, teman atau siapapun boleh di situ. Nah, setelah itu ada partikel ni. Silakan. Setelah itu ada kata kerjanya seperti ini. Anda entah itu menelpon, memberi, mengajarkan atau mengirim dan sebagainya. Ya. Contohnya seperti ini. Yamada-san ni okurimasu. Mengirim kepada Yamada-san. Sekarang kalau kalian ingin menjelaskan apa yang dikirim kepada Yamada-san itu bisa ditambahkan watashi. Misalkan konteksnya seperti ini. Watashi wa Yamada-san ni tegami o okurimasu. Saya mengirim surat kepada Yamada-san. Nah, misalkan sekarang kakemas. Kakemas itu menelpon ya, menelpon. Jadi saya menelpon kepada Yamada-san. Watashi wa, ingat ya, watashi wa Yamada-san ni denwa o kakemasu. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang lainnya coba kalian bikin contoh sendiri ya, dan tolong tulis di kolom komen ya. Nanti biar Sensei cek ya. Nanti Sensei cek kalau memang ada kesalahan atau yang perlu kita perbaiki, nanti kita perbaiki. Oke, silakan tulis 1 atau 2 silakan ya. Oke, kita lanjut lagi sedikit ya. Fungsi yang keempat daripada partikel ni ini bisa diartikan ke ya. Jadi, kapan dia diartikan ke? Kapan partikel ni ini mempunyai arti ke? Yaitu pada saat di belakang daripada partikel ni ini diikuti oleh kata kerja ikimasu, kimasu, atau kaerimasu ya. Nah, tentunya di sini nanti ada tempat. Tujuannya itu kemana? Arahnya kemana? Nah, seperti itu. Jadi, misalkan kita pakai di sini adalah Chotomate kudasai. Jadi nama tempatnya adalah Indonesia ya. Indonesia. Jadi misalkan seperti Indonesia kita gunakan ya, Indonesia. Indonesia ni ikimasu. Indonesia ni kimasu. Indonesia ni kaerimasu. Kalau misalkan kalian ada di Jepang, Indonesia ni kaerimasu. Berpulang ke Indonesia. Indonesia ni ikimasu, pergi ke Indonesia. Indonesia ni kimasu, jadi datang ke Indonesia. Nah, saya tekankan kembali, ketika di belakang partikel ni diikuti oleh ikimasu, kimasu, kaerimasu, itu partikel ni di sana itu bisa diartikan ke. Oke, minasan, itulah tadi penjelasan saya mengenai beberapa fungsi daripada partikel ni ya. Itu adalah sebagian besarnya. Mungkin masih banyak lagi fungsi-fungsi yang lain, tetapi hanya dengan mengingat 4 fungsi dari partikel ni ini, saya yakin kalian sudah bisa membedakan kapan dia menerima, kapan dia kepada, kapan dia mempunyai arti ke, kapan dia mempunyai arti di. Harapan Sensei setelah menonton video ini kalian sudah bisa membedakan kapan dia mempunyai arti seperti itu ya. Jadi mohon maaf Sensei ya. Jadi Sensei mohon maaf juga karena Sensei belum punya ruangan khusus atau spesial untuk membuat video. Mungkin selama Anda mendengar atau mengikuti pelajaran saya atau mengikuti atau menonton video ini ada suara-suara yang kurang enak, mungkin suara jangkrik atau suara malam-malam gitulah ya. Jadi jangan berkecil hati untuk menonton video saya. Jadi ini nanti saya pasti akan perbaiki sedikit demi sedikit, karena saya juga membuat konten-konten ini juga belum mendapatkan hasil atau belum mendapatkan istilahnya uang ya. Jadi Sensei belum bisa membuat studio atau tempat mengajar yang benar-benar nyaman buat kalian. Tapi harapan Sensei, walaupun seperti itu, kalian bisa menerima pelajaran Sensei dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kalian. Oke, terima kasih dan tetap support channel ini tentunya untuk mencapai
4.000 jam tayang. Tolong di-share ke media-media sosial kalian kalau kalian menganggap video ini bagus dan bermanfaat. Tentunya like-nya juga, dan tentunya bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, saya mohon subscribe-nya. Jadi biar kalian bisa mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.